Tapi alhamdulillahnya karena kami itu setiap bulan ada brainstorming yang juga curhat satu sama lain, aku jadi ngerasa oh aku ada teman tahu, aku ada masalah, aku bisa cerita sama orang dan ada teman yang mau nge-support aku, ngebantu overcoming my problem. Kita juga sedang melakukan penyesuaian yang memberikan yang terbaik untuk mahasiswa kita. Jadi mohon kiranya bisa saling memahami bahwa bisa jadi bukan hanya ingin memberikan tugas begitu saja ya. Terhadap dosen, terhadap teman-teman itu juga menjadi lebih terbatas gitu. Apalagi kalau masalah ada kendala-kendala kuota internet, kemudian juga kendala-kendala tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh dosen, itu memberikan tekanan tersendiri pada kesehatan mental mahasiswa. Tapi jujur kalau untuk akademik itu aku nggak begitu keberatan. Yang berat adalah gimana maintain kesehatan mental karena nggak bersosialisasi sama teman-teman secara tatap muka. 1 tahun sudah kami berjibaku dengan waktu. Lika-liku sistem pengajaran dan pembelajaran yang baru menjadi makanan sehari-hari Civitas Akademika. Klik terasa seperti rutinitas di atas kata adaptasi. Komunikasi dan sistem pembelajaran yang kurang mumpuni menjadi salah satu masalah utama cacatnya sistem pembelajaran secara daring di kampus. Evaluasi berkali-kali rasanya tak banyak memperbaiki sistem kurikulum di tengah pandemi saat ini. Tingkat stres tinggi sampai depresi menjadi dampak yang tak bisa dihindari. Civitas Akademika kian menjadi korban dari sistem yang bernama solusi di kala pandemi. Lingkungan rumah dan tugas yang tak kunjung usai kian mengikis psikis dari para akademisi. Hal ini dibuktikan melalui survei online yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia pada bulan Mei 2020 lalu. Mereka menyebutkan bahwa ada 69% responden yang mengalami masalah psikologis. Presentase sebesar 68% mengalami gangguan kecemasan, 67% mengalami depresi, dan 77% mengalami trauma psikologis. Sedangkan sebanyak 49% responden merasakan depresi hingga berpikir tentang kematian. Dari jumlah total, sebanyak 2.364 orang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Artinya, masalah kesehatan mental semakin nyata dirasakan oleh masyarakat selama masa pandemi COVID-19. Lalu, bagaimana masalah kesehatan mental mahasiswa UNJ dan bagaimana cara pihak kampus menangani hal tersebut? Saya Fani Noviandini, selamat datang di Titik Berkabut. Oke, boleh tahu nggak dengan siapa dan dari mana? Oke, perkenalkan saya Farah Syuba Fadila dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2019 dan di Ruang Nyaman UNJ saya di sini diamanahkan sebagai ketua untuk periode 2021 hingga 2022. Oke, kakak satunya? Kalau aku namanya Lufia Zahra, bisa dipanggil Lala. Aku dari Psikologi 19 dan periode tahun ini diamanahkan jadi ketua divisi Humas Ruang Nyaman. Oke, Farah dan Lala nih. Iya. Aku mau nanya, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi terbentuknya Ruang Nyaman UNJ gitu, dan apa target utama kalian membentuk sebuah ruang nyaman gitu? Oke, bicara mengenai sejarah singkat tentang pendirian Ruang Nyaman. Jadi pada awalnya ini merupakan sebuah produk dari karya tulis ilmiah milik Karhel Emanuela. Dan tujuan utamanya adalah untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat UNJ terkait pentingnya menjaga kesehatan mental, lalu pentingnya juga self development dan juga gaya hidup sehat. Oke, setahu gue di Ruang Nyaman itu ada yang namanya support group yang diwadahi lewat Telegram ya. Nah, pernah ada nggak sih cerita atau kisah yang mungkin bisa menginspirasi kita gitu terkait tentang mengatasi isu kesehatan mental? Kalau jujur ya Kak, aku itu agak telat join Telegram, soalnya dulu nggak join, nggak punya Telegram. Jadi ini sebenarnya cerita aku sendiri sih. Jadi tahun lalu itu aku sempat self harm gara-gara ada masalah dan satu lain halnya. Tapi alhamdulillahnya karena kami itu setiap bulan ada brainstorming yang juga curhat satu sama lain, aku jadi ngerasa oh aku ada teman tahu, aku ada masalah, aku bisa cerita sama orang dan ada teman yang mau nge-support aku, ngebantu overcoming my problem gitu kan.
Ya, jadi karena ada lingkungan yang suportif, jadi ya otomatis bisa bangkit sendiri gitu. Iya, selain itu juga kalau di grup WA-nya kami itu biasanya kalau ada masalah pasti ada cerita, walaupun malam itu pasti ada yang cerita. Teman-teman aku boleh cerita nggak? Ada waktu nggak? Kayak gitu. Jadi kayak ada wadah orang-orang yang memang bisa kita jadikan tempat buat bercerita. Iya. Sejauh ini seberapa besar sih kesadaran isu kesehatan mental bagi orang-orang yang pernah curhat di ruang nyaman UNJ? Oke, mungkin pada awalnya isu kesehatan mental ini di Indonesia ya secara umum kan masih dianggap tabu, masih dianggap sebelah mata lah oleh masyarakat awam. Tapi sejak komunitas ini berdiri sudah mulai ada sedikit kesadaran tentang pentingnya kesadaran kesehatan mental. Khususnya di tahun 2019 di situ sudah mulai banyak akun-akun tentang mental health awareness. Mungkin kita kenal kayak Menjadi Manusia atau Manusia UI kalau untuk di UI ya, dan di UNJ sekarang kita punya Ruang Nyaman UNJ. Nah pada awalnya karena saya tim admin Ruang Nyaman UNJ, awalnya saya membaca DM-DM-nya tuh mereka yang masih melakukan self harm dan lain sebagainya, yang masih belum begitu aware terhadap kesehatan mentalnya sendiri. Namun setelah mereka terpapar ibaratnya, mendapat edukasi yang intensif dari kami gitu melalui konten-konten Instagram, melalui webinar dan juga podcast yang kami terbitkan, mereka perlahan sudah mulai ada kesadaran kesehatan mental. Dan untuk melakukan hal-hal yang negatif tersebut di awal, mereka sudah cenderung mengurangi, dan bahkan ada beberapa yang dari mereka akhirnya memutuskan untuk berani mengunjungi ke psikolog atau psikiater. Jadi begitu. Apa aja sih upaya dari Ruang Nyaman dalam memberikan masukan atau saran nih kepada teman-teman yang mungkin lagi mengalami kesulitan, terutama tentang isu kesehatan mental? Itu lebih spesifiknya ke orang yang suka curhat ke Ruang Nyaman gitu ya Kak? Iya. Sarannya paling kami cuma bilang, oh kalau kamu mau cerita sini kami bisa dengerin kamu. Terus kalau misalkan kami ngerasa masalahnya itu bukan yang masalah bisa ditanganin oleh para mahasiswa atau kami yang bukan profesional, ini kami ituin aja sih Kak, kami sarankan bisa kok kamu cari psikolog, cari psikiater sekarang di HP bisa, online bisa kan. Terus di puskesmas juga banyak yang juga bisa ituin sama BPJS, pakai BPJS, ya ditanggung sama BPJS. Oke, boleh kenalin diri dulu Kak, namanya siapa, terus dari mana? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahel Emanuela dari Pendidikan Bahasa Jepang FBS tahun 2017. Oke, Kak Rachel, aku dengar informasi nih Kak, katanya kakak ini pernah mengidap major depressive disorder gitu, tapi udah sembuh dan sekarang ini merupakan salah satu survivor dari borderline personality disorder. Nah, boleh diceritain sedikit nggak Kak pengalamannya, terus juga udah berapa lama mengidap gangguan tersebut? Silakan. Jadi sebenarnya kalau untuk major depressive disorder itu pertama kali ke-diagnose sekitar bulan September tahun 2020 ya. November mungkin, kalau lebih tepatnya ya November 2020. Oke, berarti sadarnya karena memang akhirnya memutuskan untuk pergi ke profesional gitu. Betul, karena nggak ada cara lain untuk bisa mengetahui kecuali kita didiagnosis sama psikiater atau psikolog. Itu yang paling aman, kita nggak boleh self-diagnose soalnya. Oke. Nah, sekarang ini kan kondisinya kita lagi pandemi nih, kita lagi di rumah aja gitu. Pernah nggak sih ngerasa kesulitan gitu, terutama kan kita kuliah daring, pernah nggak Kak Rachel? Tapi jujur, kalau untuk akademik itu aku nggak gitu keberatan. Yang berat adalah gimana maintain kesehatan mental karena nggak bersosialisasi sama teman-teman secara tatap muka. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, terdapat 97,9% dari jumlah total responden. 14 partisipan mengalami jenuh, bosan dan kehilangan semangat selama pembelajaran daring. Salah satu penyebab yang paling terbebani oleh mahasiswa adalah tugas kuliah sebesar 35,7%, dibandingkan dengan penyebabnya, yaitu di lingkungan rumah sebesar 28,6%. Lantas, bagaimana tanggapan dosen menanggapi hal ini?
apakah dosen juga mengalami kesulitan tersendiri dalam pembelajaran daring? Ya, selamat sore Ibu. Bisa diperkenalkan dirinya dulu dengan Ibu siapa, kemudian sebagai dosen apa? Oke, baik. Fania, saya Riana Bagaskorowati. Kebetulan saya dosen di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Khusus. S1 Pendidikan Khusus. Iya, Ibu Riani. Biasanya Oh iya, Riana, maaf Bu. Ibu Riana, kita juga sering mendengar nih Bu, mahasiswa sering kali mengeluhkan tentang sistem pembelajaran daring gitu. Ada juga sebagian dosen yang kadang hanya memberikan tugas atau memberikan penjelasan materi gitu. Nah, gimana tanggapan Ibu akan? Iya, ini kan tentunya dari kita sudah berapa semester ya dengan daring ini? Kalau tidak salah UNJ itu kan dari 112 ya, semester 112 ya. Kita juga sedang melakukan penyesuaian yang memberikan yang terbaik untuk mahasiswa kita. Jadi mohon kiranya bisa saling memahami bahwa bisa jadi bukan hanya ingin memberikan tugas begitu saja ya. Namanya juga dosen manusia juga ya. Tapi saya kira mahasiswa yang harus lebih kritis untuk kemudian menanyakan kembali Bapak Ibu apabila dalam pembahasannya yang begitu banyak tidak dimengerti, Anda silakan tanyakan, atau kemudian Anda membutuhkan feedback kembali ya, balik dari dosennya, tanyakan gitu kan, sehingga proses atau komunikasi pembelajaran daring ini bisa berjalan dengan baik. Masalahnya kan keluhan-keluhan ini hanya terjadi di belakang sang dosen ya. Jadi dosennya mungkin tidak tahu atau mungkin tidak mau tahu, tapi mahasiswa juga tidak memberitahu secara langsung ketika pada ada kesempatan gitu untuk berkomunikasi dengan dosennya. Saya kira itu ya. Tuntutannya adalah kita saling memahami dengan kondisi ini. Belum adanya sosialisasi secara masif tentang kesehatan mental bagi mahasiswa dan tenaga pendidik, acap kali membuat mereka bingung untuk memvalidasi apa yang mereka rasakan. Eksistensi UPT-LBK yang berlabel sebagai media konseling bagi mahasiswa dan tenaga pendidik Universitas Negeri Jakarta masih menjadi pertanyaan hingga saat ini. Berdasarkan hasil survei, didapatkan sejumlah respon sebanyak 42,9% sangat setuju, 28,6% setuju, 21,4% cukup setuju, dan 1% menjawab tidak setuju bahwa pandemi ini berdampak pada kualitas kesehatan mental masyarakat, khususnya bagi sivitas akademika di UNJ. Baik. Selamat pagi Bu. Boleh diperkenalkan diri Bu dengan siapa dan kemudian sebagai apa? Silakan. Oke, selamat pagi juga Fania. Nama saya Eka Wahyuni. Saat ini saya bertanggung jawab di Divisi Konseling UPT Layanan Bimbingan Konseling UNJ. Oke, baik. Ibu Eka ya? Ibu Eka, ya, kita sudah melakukan survei nih Bu kepada mahasiswa UNJ terkait dengan dampak pandemi terhadap kondisi mental mahasiswa. Nah, kita mendapatkan hasil bahwa sebanyak 42,9% ini menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian 28,6% menjawab setuju, 21,4% menjawab cukup setuju, dan ada 1% yang menjawab tidak setuju. Nah, dilihat dari survei tersebut, menurut Ibu Eka tersendiri, sebenarnya apa sih penyebab utama dari permasalahan ini? Apakah mungkin memang faktor pandemi yang mengharuskan kita untuk di rumah, atau mungkin ada faktor lain yang menyebabkan kondisi mental mahasiswa ini memburuk selama masa pandemi? Silakan Bu. Ya memang ya, pandemi ini memberikan banyak sekali efek pada kesehatan mental bagi mahasiswa, sivitas akademika maupun bagi masyarakat secara umum. Yang pertama memang karena pandeminya sendiri, dan mungkin saja selain pandemi itu juga bisa memberikan pengaruh pada kesehatan mental. Namun pandemi sendiri ini memberikan pengaruh besar. Seperti yang banyak diketahui bahwa sudah banyak survei-survei yang mengatakan bahwa pandemi ini memberikan dampak negatif pada kesehatan mental. Misalnya pada meningkatnya stres, misalnya stres karena ketakutan resiko terinfeksi, baik pada diri sendiri maupun pada orang-orang terdekat yang
dikenal gitu ya. Kemudian apalagi kita tahu bahwa varian Delta ini memberikan dampak infeksi yang lebih besar gitu, sehingga itu juga menambah tekanan pada stres masyarakat secara umum dan mahasiswa juga gitu ya. Kemudian isolasi mandiri di rumah. Isolasi baik yang terkena COVID atau tidak terkena COVID, kita kan diminta untuk tetap tinggal di rumah. Nah, ini juga memberikan pengaruh. Kita tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang yang biasanya kita bertemu, kemudian juga tidak bisa mencari alternatif untuk menghibur diri, kemudian juga kita hanya bertemu dengan orang-orang itu saja gitu ya di rumah. Apalagi kalau fasilitas di rumah juga terbatas, misalnya untuk belajar harus berbagi kamar, ruangan, kemudian juga kita cuma di situ-situ saja gitu ya, tidak ada hiburan lain di rumah, dan terutama sekali pada keluarga-keluarga yang memang memiliki hubungan yang kurang harmonis. Berada bersama orang yang kurang menyenangkan bagi kita itu juga memberikan dampak lebih kepada kesehatan mental kita. Nah, yang berikutnya adalah COVID ini kan memberikan pengalaman traumatis ya kepada kita, baik pada orang-orang yang kehilangan keluarga dekat atau keluarga-keluarga yang dikenal, teman-teman gitu ya, tangga, maupun bagi yang tidak. Bahkan kita setiap mendengarkan suara mic di masjid itu mulai terdengar, kita sudah mulai ada rasa gitu, siapa lagi nih yang meninggal, pengumuman meninggal siapa lagi. Nah, itu memberikan dampak traumatis pada diri kita juga. Kemudian juga banyak yang kehilangan mata pencaharian, baik yang bekerja kemudian dirumahkan, atau yang tadinya punya usaha tapi usahanya terpaksa ditutup karena ada PPKM. Itu memberikan pengaruh pada stabilitas ekonomi dan juga bagaimana kita melihat masa depan. Terutama banyak sekali sekarang mahasiswa yang kehilangan orang tua dan juga sumber pencaharian orang tua, sehingga untuk mahasiswa sendiri kehilangan kepastian akan masa depan, apakah bisa tetap melanjutkan kuliah atau tidak gitu. Nah, itu juga memberikan efek pada tekanan pada kesehatan mental. Nah, terutama sekali karena kita juga tidak tahu nih pandemi ini akan berakhir kapan. Sehingga kita juga tidak tahu pasti apakah itu juga kita akan tetap seperti ini, dan itu juga memberikan pengaruh yang besar. Menurut WHO juga bahwa pandemi ini memberikan dampak yang besar pada kesehatan mental dan kesejahteraan masyarakat gitu ya, yang ini akan berdampak lama gitu. Nah, terutama sekali nih pada mahasiswa yang sedang PJJ. PJJ ini kan memberikan juga pengaruh, terutama apalagi di awal-awal kita beradaptasi dengan bagaimana pelaksanaannya. Kemudian banyak sekali tugas-tugas yang bisa dilaksanakan di kelas biasanya, kemudian dialihkan dilaksanakan sendiri, sehingga mahasiswa melihatnya tugas itu menjadi lebih banyak, karena kita tidak bisa bertemu langsung, terutama sekali pada mata kuliah yang praktikum ya, tidak bisa praktikum, bagaimana melaksanakan praktikum, itu juga menjadi beban tersendiri, dan juga bosan. Pembelajarannya hanya bertemu lewat virtual, apalagi kalau hanya lewat chat, itu kan secara psikologis memberikan kebosanan, kemudian attachment terhadap mata kuliah, terhadap dosen, terhadap teman-teman, itu juga menjadi lebih terbatas gitu. Apalagi kalau masalah ada kendala-kendala kuota internet, kemudian juga kendala-kendala tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh dosen, itu memberikan tekanan tersendiri pada kesehatan mental mahasiswa. Oke. Begitu Mbak Fania. Baik, artinya memang pandemi ini sangat berpengaruh besar sekali ya Bu terhadap kondisi mental masyarakat, terutama mahasiswa gitu. Ya, betul sekali. Tak peduli apa yang sedang dirasakan, tanpa disadari kesehatan mental yang menjadi landasan manusia untuk tumbuh dan berkembang, kini semakin diabaikan seolah manusia tak lagi punya perasaan. Dengan menyadari isu kesehatan mental, dapat membangun mental yang sehat dan memberi energi yang positif. Ini adalah setitik dari sekian banyak kisah yang berkabut, manusia seringkali menutup mata, seolah terhalau oleh kabut yang menutupi pandangannya akan sesuatu.
Dan kami datang membawakan sedikit penerangan. Inilah Titik Berkabut. Saya Fani Noviandini pamit, sampai jumpa.